Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi para peserta. Sebelum acara dimulai, acara ini saya harap audio dimatikan dulu dan video di-on-kan demi kelancaran acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, Bapak Haji Fathul Himam, SAG MPDI, yang kami hormati Bapak Kasubag TU, para kasih dan penyelenggara Zawa, Kepala KUA, dan tak lupa yang saya hormati seluruh peserta ASN, baik itu jabatan fungsional tertentu maupun jabatan pelaksana. Baiklah rekan-rekan yang saya hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kasubag TU sebagai Ketua Panitia. Monggo dipersilahkan. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, yang kami hormati Bapak Ibu Kasih dan penyelenggara Zawa, yang kami hormati Bapak Ibu pengawas, yang kami hormati Bapak Kepala KUA penghulu se-Kota Tegal, yang kami hormati Bapak Ibu penyuluh agama Islam, yang kami hormati Bapak Ibu peserta Zoom seluruhnya saja yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang penyusunan SKP di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga dan sahabatnya, dan kita senantiasa berharap syafaatnya. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal yang kami hormati, perlu kami sampaikan laporan kegiatan sosialisasi penyusunan SKP di lingkungan Kemenak Kota Tegal pada hari Kamis 19 Mei 2022. Yang pertama, bahwa SKP yang selanjutnya tingkat P2 sasaran kinerja pegawai adalah merupakan satu rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS dalam kurun 1 tahun. Tentu harus kita pahami bersama dan kita satukan persepsi. Oleh karena ini tentu dari kepegawaian memberikan satu kegiatan yang diharapkan nanti lewat sosialisasi ini ada satu penyamaan persepsi dan nanti tentu akan dipandu oleh yang sudah kami persiapkan. Dasar dari kegiatan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS, yang mana dengan tujuan penyusunan SKP ini adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja, sedang SKP adalah satu rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh seorang pegawai dalam kurun waktu, penilaian yang bersifat nyata sehingga dapat diukur serta disepakati antara pegawai dengan atasannya. Karena SKP ini adalah suatu yang
merupakan kewajiban bagi seorang PNS karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tersebut, setiap pegawai wajib menyusun SKP yang dalam pelaksanaannya harus berdasarkan dengan tugas, jabatan, tugas, fungsi, dan wewenang serta tanggung jawabnya, yang apabila tidak kita penuhi tentu akan mendapatkan satu penilaian yang kurang baik, bahkan konsekuensinya bagi seorang PNS yang tidak menyusun SKP, maka akan ada hukuman disiplin yang didasarkan pada PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Begitu pentingnya SKP ini, maka ikhtiar kami di lingkungan Kemenak Kota Tegal, karena ini sudah memasuki bulan Mei untuk penilaian kurun waktu Januari sampai Juni, tentu akan segera kita lakukan. Maka ikhtiar ini lewat sosial ini mudah-mudahan bisa menjadi wasilah, menjadi jembatan untuk bagi kita bisa menyusun SKP yang merupakan kewajiban kita sebagai ASN. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subak-TU, khususnya dari kepegawaian, yang diikuti oleh seluruh ASN di Kementerian Agama Kota Tegal, dan juga guru yang berada di binaan Kemenak Kota Tegal. Kemudian untuk narasumber, karena ada beberapa keterbatasan, maka kami yakin narasumber yang ada nanti bisa memberikan kontribusi pencerahan kepada kita semua. Karena itu kami berharap dan kami sampaikan terima kasih pada narasumber, khususnya Ibu Haja Lutfiah Nur Rahmah, yang pada kesempatan kegiatan ini akan memberikan pencerahan pada kita semua. Mudah-mudahan tentu akan menjadi bahan bagi kita semua. Selanjutnya kami mohon maaf apabila kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan, terutama kegiatan ini kami laksanakan secara Zoom, walaupun di bentuk sosialisasi kami kemarin ada kalimat luring, tapi yang benar kegiatan ini kita laksanakan secara daring. Pada saatnya nanti kami mohon nanti pada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal untuk memberikan arahan pada kami semua, karena beliau pada saat ini masih ada kegiatan di Polres, mungkin beliau nanti akan, waktu beliau memberikan arahan pada sela di tengah-tengah kegiatan kita. Itu saja dari kami. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya saja, baik dari kepegawaian, narasumber, dan tentu arahan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal merupakan satu bahan bagi kita semua. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekan sekalian, sebelum acara dimulai pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita di pagi hari ini, yaitu Bu Hajah Lutfiah Nur Rahmah, SPD MPD. Beliau adalah pengawas madrasah ahli madya golongan 4B yang sebelumnya pernah bertugas sebagai guru di madrasah aliyah. Mohon izin Ibu, sebelum memaparkan materi, saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung kurang lebih 30 menit dan sisanya dilanjutkan dengan diskusi langsung praktek pembuatan SKP. Dan untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa disampaikan pada saat sesi diskusi atau praktek. Terima kasih, monggo Bu Hajah Lutfiah Nur Rahmah, dipersilahkan. Terima kasih, Mas Arif Hakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, Bapak
Haji Fathul Himam SAG MPDI, yang kami hormati Bapak Kasubag TU, yang kami hormati Bapak Ibu Kasih, Garazawa, Bapak Ibu pengawas, baik PAIS maupun madrasah, Bapak Ibu penyuluh, Bapak Ibu penghulu, kepala KUA, dan semua Bapak Ibu guru dan semua peserta sosialisasi SKP pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Alhamdulillah, wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa sharing. Saya nggak akan membagikan ilmu, sebetulnya Bapak Ibu juga sudah pernah mendapat ilmunya walaupun lewat WA atau lewat media sosial. Kita sharing bersama pada wadah Zoom meeting yang disponsori oleh Bapak Kasubag TU sebagai ketua panitia. Terima kasih kepada Bapak Kasubag TU karena telah difasilitasi untuk memberikan sosialisasi atau kita saling bertukar pikiran SKP. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita mendapat syafaat hutmah di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin kami akan share screen. Saya sudah terlihat Bapak Ibu di layar Zoom untuk share screen-nya. Sudah. Ya, Bu. Ya. Sebentar. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, kami sebetulnya mendapat ilmu SKP juga belum pernah fintech, belum pernah workshop, cuma kami hanya otodidak lah istilahnya, ada share-share dari WA, ada share-share dari media sosial, dibaca-baca, nanti jadi kita di forum ini kita sifatnya sharing ya, barangkali nanti ada kekurangan, monggo Bapak Ibu memberikan masukan, atau ada pertanyaan, nanti ada sesi tanya-jawab. Yang pertama, penyusunan SKP ini berdasarkan dari Permen Menpan RB nomor 8 tahun 2021. Overview dulu ini, transformasi dari SKP, yaitu Sistem Manajemen Kinerja PNS, kemudian penyusunan SKP JPT dan unit kerja mandiri, yang terdiri dari dua model dasar dan model pengembangan nanti. Kemudian penyusunan SKP untuk jabatan administratif dan jabatan fungsional. Lanjut, dasar dari penyusunan SKP, kalau dulu di tahun kemarin, tahun 2020 ya, penyusunan SKP berdasarkan pada Perka BKN nomor 1 tahun 2003. Kemudian pada tahun 2021 itu penyusunan SKP berdasarkan pada PP 30 tahun 2019 atau Jungto Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Kalau dulu dinamakan sasaran kerja pegawai, yang bentuknya adalah rencana kegiatan berbasis aktivitas. Tetapi kalau SKP yang sekarang, SKP tahun 2021, itu sasaran kinerja pegawai. Bedanya kalau dulu kerja, sekarang ki tambah awalan ini ya, tambah sisipan ini ya. Tetapi sudah beda, yaitu menjadi rencana kegiatan yang berbasis outcome atau hasil. Kalau dulu aktivitas, berdasarkan aktivitas kita, sekarang berdasarkan hasil.
hasil yang kita lakukan. Periode transisi kinerja pegawai di tahun 2021 berdasarkan SE Menpan nomor 3 tahun 2021. Periode pertama dari Januari sampai Juni, yaitu ini untuk SKP tahun 2021 ya, itu menggunakan Perka BKN 1 tahun 2013 atau SKP pola lama. Sedangkan pada periode kedua, yaitu bulan Juli sampai Desember 2021, itu menggunakan SKP Permenpan RB nomor 8 tahun 2021, yaitu SMK PNS. Penyusunan SKP berdasarkan yaitu penilaian SKP periode kedua, kemudian penilaian perilaku kerja periode 2, integrasi. Nah, ini di periode 2 itu ada integrasi nilai kinerja periode 1 dan periode 2 yang batas maksimalnya kemarin di bulan Februari tahun 2022. Perbedaannya apa antara SKP yang lama dengan SKP yang baru? SKP di tahun 2020 itu berdasarkan atau berbasis aktivitas. Tetapi kalau SKP 2021 itu berdasarkan sasaran kinerja pegawai atau berbasis hasil outcome. Kemudian perbedaannya, kalau sasaran kerja pegawai berbasis aktivitas, yaitu dulu waktu tahun 2020, menyusun draft kebijakan, menyusun materi sosialisasi, asistensi, dan sebagainya. Kalau sekarang sasaran kinerja pegawai itu berbasis outcome atau hasil, yaitu ini untuk pemerintah daerah atau Kementerian Agama sama menggunakan aplikasi, hasil analis kebutuhan biaya disampaikan tepat waktu, permohonan bantuan teknis dan informasi mengatur. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kemudian sistem manajemen kinerja PNS. Ini kami uraikan dulu sebelum kita masuk ke cara kerja, cara membuat SKP, yaitu yang pertama perencanaan kinerja, sistem informasi kinerja PNS. Yang pertama perencanaan kinerja, yang kedua pelaksanaan, pemantauan kinerja dan pembinaan kinerja, yang ketiga penilaian kinerja, dan yang keempat, tahapan keempat adalah tindak lanjut. Perencanaan kinerja, di sini penyusunan rencana SKP. Yang pertama untuk pejabat pimpinan tinggi dan unit kerja mandiri. Yang kedua untuk pejabat administrasi dan fungsional. Untuk pejabat pimpinan tinggi dan unit kerja mandiri itu berdasarkan model dasar atau inisiasi dan model pengembangan. Rencana SKP pejabat administrasi dan fungsional juga sama. Ada dua, yaitu model dasar inisiasi dan model pengembangan. Kemudian tahapan penyusunan SKP untuk JPT dan pimpinan unit kerja mandiri, yaitu terdiri dari penyusunan rencana SKP, review SKP, penetapan SKP menjadi model dasar dan atau inisiasi dan model pengembangan. Kemudian tahap penyusunan rencana SKP, model dasar atau inisiasi yang tadi disebutkan di depan, yaitu ada tahap-tahapannya. Tahap pertama, melihat sasaran strategis atau program, indikator kinerja, dan target pada Rensa dan perjanjian kinerja. Jadi kita menyusun SKP itu tidak sembarang menyusun, tapi harus berdasarkan perkin atau perjanjian kinerja dari kantor Kementerian Agama, karena kita berada di Kota Tegal, berarti berdasarkan perkin kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Kemudian tahap kedua, menyusun rencana SKP yang terdiri dari kinerja utama dan kinerja tambahan atau sering disingkat dengan KU dan KT. KU itu dasarnya dari sasaran, indikator, dan target pada PK.
kemudian direktif penugasan dari pimpinan, inisiatif atau strategi atau rencana aksi. Kemudian kinerja tambahan itu terdiri dari development komitmen, meningkatkan pengetahuan atau kompetensi pegawai maupun orang lain. Contoh, kalau pada fungsional maupun administrasi mengikuti seminar, mengikuti workshop, itu merupakan kinerja tambahan. Kemudian community involvement, keikutsertaan dalam kegiatan sosial, contoh menjadi tim Satgas pengendalian COVID-19. Itu masuk nanti pada kinerja tambahan di dalam SKP. Kemudian tahap 3, menyusun manual indikator kinerja yang terdiri dari deskripsi rencana kinerja, indikator kinerja yang meliputi definisi, formula, kemudian mengukur indikator dan tujuan. Kemudian untuk tahap penyusunan yang model pengembangan, terdiri dari 4 tahap, tahap 1 dan 2 sama seperti tahap dasar inisiasi, tahap SKP model dasar atau inisiasi. Tahap 3, mengelompokkan rencana kinerja utama berdasar perspektif, ya, yaitu terdiri dari penerimaan layanan atau stakeholder, proses bisnis, penguatan internal, kemudian anggaran. Tahap keempat, menyusun manual indikator kinerja yang terdiri dari deskripsi rencana kinerja, indikator kinerja yang meliputi definisi, formula, mengukur indikator dan tujuan. Ini untuk model tampilan, model dasar atau inisiasi JPT, pegawai yang dinilai, kemudian pejabat penilai kinerja, rencana kinerja, ada indikator kinerja individu, kemudian target. Nah, rencana kinerja, indikator kinerja, dan target ini nanti berdasarkan pada Perkin dari Kementerian Agama Kota Tegal. Kemudian model pengembangan JPT, yaitu terdiri dari perspektif, nanti perspektif ada kinerja utama dan ada kinerja tambahan, kemudian rencana kinerja, indikator kinerja individu atau sering disingkat dengan IKI ya. Ini nanti sering disingkat dengan IKI, kemudian target. Untuk rencana kinerja juga berdasarkan pada Perkin, perjanjian kinerja dari Kementerian Agama Kota Tegal. Ini format manual indikator kinerja SKP pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri. Lanjut aja langsung ke review rencana SKP JPT. Ini nanti terdiri dari Bapak Ibu mungkin sudah mencoba ya dari SKP yang tahun kemarin, tahun 2021. Pegawai yang dinilai yaitu rencana kinerja, kemudian indikator kinerja individu, targetnya, kemudian review pengelola kinerjanya. Aspek yang direview oleh pengelola kinerja, yang pertama memeriksa keselarasan antara SSO, sasaran strategi organisasi, dan sasaran strategi unit kerja. Memeriksa keselarasan rencana kinerja utama berdasarkan PK dengan memperhatikan Rensta, RKT, dan direktif. Memeriksa keselarasan antara rencana kinerja dan indikator kinerja. Format penetapan sama dengan perencanaan SKP tadi. Lanjut aja. Lah ini PK JPT atau pimpinan unit kerja mandiri. Ini sasaran strategis indikator kinerja. Ini adalah Perkin. Perkin nanti tabelnya terdiri dari nomor, sasaran strategis, indikator kinerja, kemudian target. Nah, tak tunjukkan untuk Perkin tak tunjukkan nanti ya Bapak Ibu nggih. Karena nanti harus stop share screen ini dulu, nanti baru buka Perkinnya. Kemudian bagaimana cara memindahkan Perkin ke dalam SKP?
Bapak Ibu di sini bisa melihat untuk sasaran strategis pada Perkin nanti dituliskan pada rencana kinerja di kinerja utama maupun kinerja tambahan. Kemudian untuk indikator kinerja individu nanti masuk pada indikator kinerja individu sama, kemudian target nanti dimasukkan pada target. Jadi kita mengisi SKP itu tidak asal targetnya kita tulis 100% atau mungkin targetnya 8 dokumen. Tidak, tapi targetnya berdasarkan Perkin yang ada di Kementerian Agama. Kemudian untuk penerapan SKP dari JPT turun menjadi jabatan administrator, kemudian jabatan pengawas, jabatan pelaksana, jabatan pengawas turun lagi dibagi menjadi jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional. Kemudian metode cascading, jabatan administrasi dan jabatan fungsional lebih tepat digunakan untuk instansi yang memiliki deskripsi sasaran dan indikator kinerja yang jelas. Direct cascading yang terdiri dari pendekatan pembagian aspek, pembagian wilayah, dan pembagian beban target kuantitatif. Kemudian metode cascadingnya dibuat mulai dialog kinerja. Kemudian rencana kinerja yang diperoleh dari metode non-direct belum berkontribusi secara langsung terhadap keberhasilan rencana kerja atasan, atau di sini dinamakan non-direct cascading, terdiri dari pendekatan layanan dan pendekatan output antara. Ini contoh cascading Kepala Biro SDM, yaitu terdiri dari Ketua Tim 1, Ketua Tim 2, Indeks Profesional ASN. Lanjut aja nih Bapak Ibu, kita menuju ke SKP yang kita butuhkan. Nah ini, tahap penyusunan rencana SKP model dasar atau inisiasi, tadi sudah disampaikan di depan. Langsung aja ke tahap penyusunan SKP model pengembangan yang terdiri dari 8 tahap, yaitu tahap 1 sampai 5 sama dengan tahap dasar, model dasarnya. Kemudian tahap 6, mengembangkan kategori penilaian kinerja yang terdiri dari sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Kemudian tahap ke-7, menentukan cara memantau kinerja, menentukan data dan sumber data yang harus dikumpulkan, kemudian waktu pengumpulan. Tahap 8, menyusun format keterkaitan SKP dengan angka kredit. Kita lanjut, materi pembayaran hasil, tidak usah, kita lanjut aja. Menyusun matrik peran dan hasil, tentukan sasaran strategis JPT atau PUKM SKP atasan yang akan diintervensi. Tuliskan intermediate outcome atau produk atau layanan tim kerja di baris paling atas dengan diawali pertanyaan apa yang harus dihasilkan JA atau JF dalam rangka menentukan keberhasilan. Kemudian sasaran strategis JPT, bahasa yang digunakan adalah output, bukan bahasa proses hasil, karena yang di hasil. Jika peran jabatan administrasi dan fungsional dinilai sudah tepat, maka peran tersebut dijadikan rencana SKP dan dilengkapi dengan IKI. IKI tadi adalah indikator kinerja individu dari masing-masing aspek serta target untuk selanjutnya direview oleh pengelola kinerja atau tim penilai kinerja untuk selanjutnya ditetapkan sebagai SKP. Nasional, internasional. Ini
Bapak Ibu, contoh di sini untuk IKI yang 1.1. IKI 1.1 itu diturunkan lagi menjadi sub IKI 1.1A, 1.1B, dan 1.1C. Ini nanti akan masuk pada rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Masuk pada kinerja utama, IKI 1.1 ya, masuk pada kinerja utama. Nanti untuk subnya masuk pada rencana kinerjanya. Ini cara penyusunan SKP berdasarkan pada IKI. Kemudian perbandingan format SKP dua model. Yang pertama model dasar, tadi rencana kinerja atasan langsung, itu diturunkan dari IKI ya tadi Bapak Ibu, kemudian nanti rencana kinerjanya dari sub IKI-nya, kemudian aspek, indikator kinerja individunya, kemudian target. Kemudian format keterkaitan SKP dan angka kredit. Ini untuk jabatan fungsional ya. Ini khusus untuk jabatan fungsional. Ini nanti akan diintegrasikan dengan angka kredit. Apa yang diverifikasi oleh tim penilai angka kredit apa saja nanti memeriksa keterkaitan antara substansi rencana kinerja utama dengan butir kegiatan. Kemudian nanti akan dikonversi dengan angka kredit. Apabila rencana kinerja utama tidak terkait dengan butir kegiatan, maka rencana SKP diperbaiki dengan menambah rencana kinerja sesuai kinerja atasan langsung dan butir kegiatan, kemudian memindahkan rencana kinerja utama yang tidak terkait menjadi rencana kinerja tambahan. Contoh tadi seperti mengikuti seminar, itu kan tidak ada pada kinerja utama, maka nanti dimasukkan pada kinerja tambahan. Kemudian review rencana SKP untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Aspek apa yang direview oleh pengelola kinerja, yaitu keselarasan kinerja pegawai dengan kinerja atasan langsung. Jadi rencana kinerja ini harus selaras dengan rencana kinerja atasan langsung. Kemudian tim kerja, unit kerja, dan organisasi. Kesetaraan antara kualitas, ini kualitas, dan tingkat kendali kinerja pada tingkat jabatan yang setara. Kualitas di sini harus setara dengan tingkat jabatan yang setara. Kemudian ketepatan penentuan aspek indikator dan IKI pada setiap rencana kinerja. Format penetapan sama dengan perencanaan SKP. Ini penetapan SKP, itu formatnya sama persis dengan perencanaan SKP. Lanjut. Nih, untuk JPT, berdasarkan perjanjian kinerja unit kerja yang dipimpin. Untuk jabatan pimpinan tinggi ya. Kemudian harus memperhatikan renstra dari Kementerian Agama dan rencana kerja tahunannya. Disetujui oleh JPT utama. Di sini dalam hal ini adalah menteri yang menjadi koordinator, JPT Madya pimpinan instansi, kalau JPT Pratama pejabat pimpinan Madya. Kemudian untuk jabatan administrasi, berdasarkan SKP atasan langsung untuk rencana kinerjanya. Kemudian memperhatikan OTK dan urean jabatan disetujui oleh atasan langsung.
untuk jabatan fungsional berdasarkan SKP atasan langsung dan target organisasi atau unit kerja. Ini untuk guru nanti berada di sini ya. Berarti berdasarkan SKP atasan langsung dan target organisasi unit kerja. Nanti diselaraskan antara perkinya dengan unit kerjanya. Kemudian memperhatikan rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, dan OTK. Disetujui oleh atasan langsung. Jadi harus ada persetujuan dari atasan langsung. Contoh SKP JPT. Ini yang JPT. Misalkan sasaran strategis, ini berarti perkinya ya Bapak Ibu. Ini perkinya. Sasaran strategis misalkan nomor 1, meningkatkan manajemen kinerja ASN yang efektif di instansi pemerintah, di instansi pusat dan daerah. Indikator kinerja individunya atau IKI-nya, indeks efektivitas pembinaan manajemen kinerja ASN, targetnya 90. Berarti nanti target ini akan dibawa pada SKP. Targetnya juga sama, 90. Ini. Tadi kan yang pertama, Bapak Ibu, untuk sasarannya yang pertama tadi, ini meningkatkan manajemen kinerja ASN yang efektif di instansi pemerintah, di instansi pusat dan daerah. Nah, ini diturunkan pada SKP, dituliskan pada rencana kinerja. Ini kan sama persis. Meningkatnya manajemen kinerja ASN yang efektif di instansi pemerintah pusat dan daerah. Kemudian indikator kinerja individunya, di sini berdasarkan Perkin juga, yaitu indeks efektivitas pembinaan manajemen kinerja ASN. Kita turunkan pada indikator kinerja individu. Kemudian targetnya 90. Ini sasaran kinerja pegawai dan JPT. Lanjut, sasaran kinerja pegawai. Tadi untuk sasaran strategisnya ya, kan masuk pada rencana kinerja. Maka kinerja utama atau perspektifnya ini masuk pada penerima layanan stakeholder. Ini kan perspektif berarti adalah kinerja atasan. Kemudian indikator kinerjanya tetap, ini tadi indeks efektivitas pembinaan manajemen kinerja ASN. Targetnya 90. Saya ambilkan satu persatu saja contohnya ya Bapak Ibu. Nanti kita langsung praktek aja biar lebih paham. Kalau teori biasanya nggak begitu paham. Kemudian contoh SKP jabatan administrasi. Untuk jabatan administrasi ini diberi tanda merah di sini, yaitu terdiri dari subdirektor evaluasi bimbingan penilaian kinerja ASN, seksi pemantauan dan evaluasi penilaian kinerja ASN, kemudian seksi bimbingan penilaian kinerja ASN. Matrik peran hasil, ada jabatan, ada strategi, sasaran strategi direktur, meningkatnya manajemen kerja ASN yang efektif di instansi pemerintah pusat dan daerah. Ini contohnya dari pemerintah pusat dan daerah ya. Contoh koordinator evaluasi dan bimbingan di sini Samsul Hidayat. Direkturnya adalah Samsul Hidayat. Indeks efektivitas pembinaan manajemen kinerja ASN-nya IKI-nya terdiri dari bimbingan teknis pembinaan manajemen kinerja pada seluruh KLD sesuai dengan target pada POK. Kemudian evaluasi pembinaan dan pengukuran efektivitas pembinaan sistem manajemen kinerja yang valid. Kemudian kalau contoh pada analis kepegawaian muda, nanti ini kalau untuk administrasi akan selengkapnya nanti ditambahkan oleh Mas Hakam karena yang menguasai yang lebih relevan. Kemudian ini Ibu untuk sasaran SKP-nya
Untuk sasaran kinerja pegawai jabatan administrasi, contoh tadi dari SS1 ya. Kinerja utama, rencana kinerja atasan langsung tadi di breakdown ke sini, meningkatnya manajemen kinerja ASN yang efektif di instansi pemerintah pusat dan daerah. Kita tuliskan di sini. Kemudian rencana kinerjanya, tadi kan ada dua. Di awal ini di sini ada dua, bimbingan dan evaluasi. Kita masukkan di sini pada rencana kinerja. Yang pertama bimbingan teknis pembinaan, yang kedua evaluasi pembinaan dan pengukuran efektivitas pembinaan. Kemudian untuk bimbingan teknis pembinaan itu kuantitasnya terdiri dari jumlah instansi yang sudah menerapkan manajemen kinerja. Kualitasnya persentase 5 aspek manajemen kinerja yang sudah diterapkan secara utuh. Kemudian waktu, ketepatan waktu pelaksanaan BIMTEK sesuai jadwal. Kemudian untuk target, ini targetnya tadi berdasarkan pada jumlah instansi yang sudah menerapkan manajemen kinerja. Selanjutnya, ini contoh untuk SKP jabatan administrasi. Kemudian sasaran kinerja pegawai untuk jabatan administrasi, yaitu kinerja utama dari rencana kinerja atasan langsung, tadi sama, rencana kinerjanya tadi ada dua, bimbingan dan evaluasi, aspeknya ada kuantitas, ada kualitas, ada waktu. Kemudian indikator kinerja individunya juga breakdown-nya sama, yaitu jumlah instansi yang sudah menerapkan manajemen kinerja, kemudian presentase 5 aspek manajemen kinerja yang sudah diterapkan secara utuh, kemudian ketepatan waktu pelaksanaan BIMTEK sesuai jadwal. Kalau pelaksanaannya 9 bulan, targetnya 9 bulan, berarti di sini pelaksanaannya misalkan kurang atau jauh di bawah target, pelaksanaannya masih 6 bulan, kita tuliskan di sini 6 bulan, kemudian andaikan pelaksanaannya hanya 6 bulan, itu masih di bawah target, artinya BIMTEK itu belum bisa selesai sesuai yang diinginkan ya. Hasilnya belum sesuai yang diinginkan. Tetapi kalau 8 bulan, mungkin cukup atau sedikit di bawah target 8 bulan. Karena targetnya kan tadi adalah 9 bulan. Kalau kita laksanakan 6 bulan, berarti masih jauh dari target. Kalau dilaksanakan 8 bulan, di bawah sedikit dari target. Mungkin sudah mendekati pelaksanaan BIMTEK sudah sesuai dengan apa ya sasaran yang kita inginkan. Kemudian sumber data untuk pengukuran dan pemantauannya di sini adalah penilaian pimpinan. Berdasarkan penilaian pimpinan. Itu contoh dari sasaran kinerja pegawai dari jabatan administrasi. Lanjut. Sekarang untuk jabatan fungsional. Ini untuk rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi tetap sama seperti jabatan administrasi, berarti meningkatnya manajemen kinerja ASN yang efektif di instansi pemerintah pusat dan daerah. Kemudian rencana kinerjanya, tadi kan ada dua, bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan. Ini juga sama, aspeknya berdasarkan kuantitas, kualitas, dan waktu. Kemudian di breakdown lagi pada indikator kinerja individu. Sama, masih dalam kuantitasnya yaitu jumlah instansi yang sudah menerapkan manajemen kinerja. Kemudian kualitasnya presentase 5 aspek manajemen kinerja yang sudah diterapkan secara utuh. Kemudian waktu, ketepatan waktu pelaksanaan BIMTEK sesuai jadwal. Kemudian lampiran SKP untuk jabatan fungsional dan keterkaitan SKP dengan angka kredit atau konversinya ya. Contoh di sini jabatan analis kepegawaian madya, unit kerja direktorat kinerja, kinerja utamanya, rencana kinerjanya, bimbingan teknis, pembinaan manajemen kinerja,
butir kegiatannya tadi menyusun, kita breakdown ini, menyusun dokumen hasil pengukuran kinerja pegawai, outputnya adalah dokumen, angka kreditnya 0,15. Kemudian melaksanakan bimbingan kinerja pegawai, outputnya berupa laporan. Angka kreditnya 0,08. Kemudian menyusun program mentoring, coaching, atau konseling peningkatan kinerja pegawai. Outputnya, bukti fisiknya adalah nanti berupa dokumen. Hasilnya berupa dokumen output. Kemudian angka kreditnya 1,5. Dan seterusnya, itu untuk lampiran SKP jabatan fungsional yang keterkaitan dengan SKP dan angka kredit atau konversi dengan angka kredit yang dikonversikan dengan angka kredit. Kemudian untuk lampiran SKP jabatan fungsional yang keterkaitan SKP dengan angka kredit, contoh tadi di rencana kinerja proses bisnis aplikasi SIM BG dalam bentuk arsitek aplikasi yang lengkap dengan sesuai NSPK. Butir kegiatannya di sini disebutkan merumuskan sistem di bidang tata bangunan dan perumahan yang mengandung nilai-nilai pembaruan. Outputnya tiap perumusan. Angka kreditnya misalkan 2,5. Oke, lanjut. Format keterkaitan SKP dengan angka kredit ini dikhususkan untuk jabatan fungsional, baik penyuluh, penghulu, kemudian guru, pengawas, ini maupun perencana ya. Ini menggunakan SKP dengan keterkaitan SKP dengan angka kredit. Khusus pejabat fungsional, SKP direview pengelola kinerja. Kemudian menyusun format keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional sebagai lampiran format SKP. Format keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional kemudian diajukan pejabat fungsional ke tim penilai angka kredit. Kemudian tim penilai angka kredit melakukan verifikasi format keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional. Kemudian verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf B, ini yang format keterkaitan, dilakukan dengan memeriksa keterkaitan substansi, bukan keterkaitan kata atau kalimat. Jadi keterkaitan substansinya. Rencana kinerja utama dengan tugas pokok jabatan fungsional yang dijabarkan dalam butir kegiatan. Kemudian yang kelima, hasil verifikasi tim penilai angka kredit disampaikan kembali kepada pegawai. Yang keenam, dalam hal terdapat rencana kinerja utama yang tidak terkait, maka pegawai bersama pejabat penilai memperbaiki rencana SKP dengan syarat yang pertama, menambahkan peran pegawai pada rencana kinerja utama sesuai tugas pokok jabatan fungsionalnya yang selaras dengan kinerja atasan langsung, tim kerja, unit kerja, atau organisasi. Yang kedua, memindahkan rencana kinerja utama yang tidak terkait dengan tugas pokok jabatan fungsional dijabarkan dalam butir kegiatan pada rencana kinerja tambahan. Jadi boleh, tapi dimasukkan pada kinerja tambahan. Selanjutnya, yang ke-7, dalam hal pejabat penilai kinerja dan pengelola kinerja tidak dapat melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf F, ini yang ke-6 tadi, maka permasalahan tersebut disampaikan pengelola kinerja kepada pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian sebagai bahan pembinaan manajemen PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian penilaian dan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional itu berdasarkan capaian SKP-nya. 1. Dalam rangka memastikan ketercapaian target angka kredit yang dipersyaratkan tiap tahun, pejabat fungsional melakukan konsultasi dengan tim PAK.
Jadi sebaiknya pada Kementerian Agama kabupaten kota itu ada tim paknya untuk menghitung SKP yang jabatan fungsional. Kemudian yang kedua, hasil penilaian SKP disampaikan kepada tim penilai angka kredit dengan dilampirkan format keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional untuk dilakukan penilaian sebagai capaian angka kredit yang diperoleh selama tahun penilaian kinerja. Yang ketiga, penilaian dan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional berdasarkan capaian SKP dilakukan sesuai peraturan perundangan yang mengatur tentang jabatan fungsional yang dimaksud. Terima kasih untuk paparan dari kami. Cukup sekian, kita lanjut. Tadi sesuai janji tadi kami akan menge-share perkin dari perkinnya Kota Tegal. Bentar. Oke, bentar. Kami buka perkinnya dulu. Ini perkin atau perjanjian kinerja tahun 2022, perjanjian kinerja Kementerian Agama Kota Tegal. Karena Kementerian Agama membawa beberapa satker, di sini nanti Bapak Ibu mengambil sesuai satker masing-masing ya. Sasaran kegiatannya, sasaran kinerjanya nanti di sini disesuaikan dengan satker masing-masing. Kalau misalkan dari Bimas, ini berarti meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama. Ini nanti bisa di breakdown pada Bimas atau pada Bapak Ibu penyuluh. Bapak Ibu penyuluh. Ini nanti SKP-nya berdasarkan perkin ini, sasaran kegiatan. Ini nanti masuk pada kinerja ya. Nanti masuk pada kinerja. Bentar. Kalau untuk jabatan fungsional untuk guru, kita tunjukkan di sini. Haji juga ada, ini semua satker. Contoh untuk Bapak Ibu guru, misalkan di sini meningkatkan sasaran kinerjanya, meningkatnya kualitas pendidikan pendidikan. Ini nanti di breakdown pada SKP, yaitu pada rencana kinerja atasan langsung. Meningkatnya kualitas pendidikan ini nanti di kopas, di copy paste, dimasukkan pada ini, pada bentar, rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Saya tunjukkan. Nah, ini Bapak Ibu, ini SKP pegawai untuk jabatan administrasi sama, jabatan administrasi dan jabatan fungsional sebetulnya sama, yang beda isian dalamnya aja. Yang beda yaitu rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi, kemudian rencana kinerjanya. Ini berdasarkan, dua kolom ini berdasarkan pada perkin, perjanjian kinerja. Nah, di sini tadi perkinnya kan berbunyi untuk guru, tak contohkan untuk guru, meningkatnya kualitas penilaian pendidikan. Maka nanti kita tuliskan
meningkatnya kualitas penilaian pendidikan. Ini contoh saja Bapak Ibu. Ini contoh untuk guru, Bapak Ibu guru, rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi ini diambil pada Perkin Kementerian Kota Tegal, Perkin Kementerian Agama Kota Tegal, yaitu meningkatnya kualitas penilaian pendidikan. Nanti di sini rencana kinerjanya apa saja? Penilaian pendidikan, itu membahas apa saja Bapak Ibu untuk penilaian pendidikan. Berarti terlaksananya kegiatan proses pembelajaran, kemudian pembimbingan pada siswa, kemudian proses evaluasi pembelajaran, itu masuk pada rencana kinerjanya. Kemudian ini tak jabarkan, misalkan tadi tak berikan contoh untuk guru. Ini yang pertama, terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar, kemudian pembimbingan siswa pada kelasnya. Ini artinya kenapa di sini ada proses pembelajaran atau pembimbingan. Ini bagi sekolah lanjutan atas, SMP atau MTS maupun aliyah, itu kan ada guru mapel umum dan ada guru BK, maka di sini ada pembimbingan siswa kelasnya, karena bobot poinnya sama, nanti angka kreditnya sama. Kemudian aspeknya itu terdiri dari kuantitas, kualitas, dan waktu. Indikator kinerja individunya kita breakdown di sini, jumlah nilai perolehan PKG kegiatan belajar mengajar. Kemudian kualitas, persentase ketercapaian proses belajar mengajar. Waktu yang diperlukan untuk proses belajar mengajar. Kemudian targetnya, kalau ini target di sini untuk penilaian PKG berarti berdasarkan angka kredit. Walaupun nanti diambilkan target yang utama itu kan dari target Perkin, yaitu 100% ini ya Bapak Ibu. Non sewu, untuk Perkinnya kelihatan nggak Bapak Ibu? Atau saya harus screen lagi? Mas Arif Hakam? Ya, pripun Bu? Untuk Perkinnya terlihat nggak di layar? Enggak terlihat. Oh, yang terlihat itu ya berarti harus satu persatu. Oke, sebentar, tak stop screen dulu. Berarti harus saya tunjukkan, saya screen lagi Perkinnya. Ya, ini kelemahan untuk kita daring ini seperti ini. Kalau share screen berdekatan agak kesukaran. Nah, ini di sini kan targetnya adalah 100%. Tapi karena untuk pendidikan itu kan nanti penilaiannya berdasarkan atau dikonversi dengan angka kredit, maka harus disesuaikan dengan angka kredit masing-masing indikator. Kayak tadi untuk PKG, tak stop screen, stop dulu. Share screen lagi tadi yang tadi. Nah, ini persentase ketercapaian itu kan tadi harus 100%. Di sini berarti targetnya minimal harus 100%. Kemudian untuk perolehan nilai PKG, ini nanti Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu guru berdasarkan pada jenjang golongan. Jenjang golongan. Misalkan untuk golongan 3D, untuk Bapak Ibu guru yang golongan 3D, itu kan nilai PKG-nya adalah 19,5. Yang 3D mau ke 4A, 19,5. Jadi, untuk nilai ini berdasarkan pada golongan. Itu Bapak Ibu. Demikian untuk
paparan SKP kami dari jabatan fungsional. Untuk jabatan administrasi mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Arif Hakam. Monggo, sudah 30 menit lebih Mas Hakam, pangapunten melebihi waktu yang ditentukan. Belum SKP administrasi, barangkali ada guru yang mau bertanya. Oke, monggo Bapak Ibu guru barangkali ada Guru yang maupun jabatan fungsional tertentu lainnya boleh tanya. Ada yang ditanyakan? Tanya Pak Arif. Oh, nggih, monggo Bu Elita. Itu untuk apa ya? Untuk yang SKP itu, yang untuk SKP guru itu kan tadi kan sudah apa namanya, untuk targetnya itu dasarkannya kan apa, SKP awal ya Pak. SKP kita kan buat SKP awal tahun, kemudian kan dimasukkan ke apa namanya, nanti masuk ke target semester 1. Nah itu perolehannya kan nanti yang kemarin kan semester 1, semester 2. Berarti nanti dibagi 2 atau cuma hanya langsung global 1. Misalnya perolehan apa namanya, perolehan yang kayak diklat gitu. Diklat itu kan dalam 1 tahun itu kita alhamdulillah diklatnya 3. Tapi ada diperoleh di bulan April, Maret, ada yang di bulan Oktober. Berarti itu nanti dibagi 2. Ya, oke, langsung saya jawab nggih. Nggih. Monggo Pak. Nggih. Monggo, Bu. Untuk perolehan itu sesuai dengan bulan kita memperoleh. Kita misalkan diklat di bulan April, berarti kita memasukkan pada SKP periode pertama semester 1. Terus seperti itu Bu Elita. Kalau misalkan nanti Bu Elita diklat lagi di bulan Oktober, berarti kita masukkan pada periode kedua. Nah, itu. SKP semester 2 itu seperti itu. Contoh juga itu, untuk seminar, webinar juga sama. Terus itu untuk Bulut, untuk yang apa namanya, di situ kan di awal itu ada penanggung jawab untuk kan hubungannya dengan penilaian angka kredit ya. Itu nanti untuk penilaian angka kredit yang tercantum itu siapa? Kan di sini kan otomatis di situ kan pelaksananya pengawas apa langsung Pak Kasih itu kan. Kalau kemarin kan kalau yang SKP itu kan Pak Kasih atasan langsungnya ya Pak Kasih, kemudian sama Pak Kepala. Nah kemudian nanti untuk yang ini juga sama apa pengawas. Monggo Pak Mas Arif, ini akan disepakati karena ini kan untuk tim angka kredit kan sebetulnya harus ada timnya sendiri. Ya, yang diminta dari BKN sebetulnya seperti itu, ada tim penilai angka kredit sendiri. Berhubung di Kota Tegal kan tidak ada tim penilai angka kredit yang dilegalkan istilahnya. Nah itu bagaimana monggo Mas Arif? Ya, untuk saat ini memang Kota Tegal belum punya tim angka kredit khususnya guru. Jadi tim angka kredit kita masih pakai tim angka kredit tingkat kanwil. Tapi kalau seperti itu caranya, setiap penilaian SKP periode 1 harus dinilai oleh kanwil, itu terlalu lama. Repot juga ya. Jadi hanya akhirnya pengawas aja, enggak, Pak? Ya, sepakatan di pengawas saja. Nanti pada saat pengajuan ke angka kredit kenaikan pangkat ya baru kita hitung di tingkat kanwil, gitu saja. Enggak apa-apa ya? Atasan langsungnya Pak Kasih atau Pak Pengawas, Pak? Pengawas Maun. Nanti kalau madrasah. Kalau penilai itu penilai SKP. Kasih Penma. Penilai SKP. Oh iya, kasih Penma. SKP kasih Penma. Kalau iya, guru makanya kasih kan. Penma. Ya. Atasan langsungnya kepala kantor. Iya. Cuma untuk tim penilai angka kreditnya itu Mas Arif yang dipermasalahkan di situ. Atau kita ambilkan dari tim dari penilainya atau diambilkan dari pengawas. Itu mungkin bukan hanya dari guru saja, dari penyuluh juga kan sama. Iya, menggunakan tim angka kredit. Penyuluh, penghulu itu sama. Makanya itu yang ditanyakan, soalnya kan itu kan nanti kita juga buat itu kok loh ada tim angka kreditnya yang hubungannya nanti dengan kenaikan tingkat gitu.
Nggih. Lah itu Atau untuk memudahkan lebih baiknya kita sepakati aja Mas Arif. iya atasan yang langsungnya menilai saja nggih. Ya, atau tim atau penilainya saja. Penilainya Langsung Pak saja, Mutoyo gitu aja. penilainya. Saja, iya. Yang Itu menilai Pak dupak. Mutoyo aja. Iya. Nggih, Bu, penilainya saja. Nanti kerepotan. Untuk penyuluh, penghulu kan belum punya tim angka kredit juga. Itu akan kerepotan juga kalau kita nyari tim pak. Nggih. Nggih, Ya, kados kita niku. sepakati aja penilainya saja. Nggih, Mas Arif kayak gitu aja nggih. Nggih, nggih sepakat. Iya. Sepakat berarti siapa Pak? Ini penilainya berarti pengawas. Pengawas saja ya. Kayaknya Nggih. Ya kalau madrasah berarti kasih penma. Kalau Iya kan kalau pemilainya kan madrasah kasih penma. Kasih Kalau penma, pakis pengawas. kalau pakai pengawas ya aturannya seperti itu memang aturannya. bukan kasih pais Pak. Bukan. Kalau Kalau khusus pais pakis masih aturannya masih pengawas. iya Oh, pengawas. pengawas. Berarti tapi timpaknya itu tetap menggunakan yang kan itu kan memang harus ada sih ya. Ada Nggih. namanya. Nggih. Kan saya juga kalau misalnya itu mau di tim pengawasnya timpaknya itu mau diisi pengawas atau Pak Mutoyo langsung. Jangan. Penilai aja. Pengawas penilai aja. Kalau Pak Muntoyo ribet. Anwil itu. Iya. Enggak maksudnya di tim itu kan di terakhir di apa ya? Di SKP. Di SKP itu ada timpaknya. Iya, saya tahu. Ya. Saya pernah. Nah, itu mau ya, diisi apa? itu pengawas saja, Pengawas atasan saja. langsung. Nggih, atasan langsung. Ya. Kalau jenengan penma. Kalau dipakis atas pengawas berarti. Nggih, jangan Berarti tim angka kredit. Kanwil. Iya, berarti kan gini, di dalam anu kan berarti gini, penilai itu kan Pak Kasih, nang madrasah nih Pak Rip, penilai Pak Kasih, terus kan atasan langsungnya kan Pak Kepala, tim paknya itu berarti Pak Kasih lagi apa pengawas? Tim paknya Pak Kasih nggak apa-apa. Pak Kasih aja, berarti Nggih. Pak Nario gitu. Nggih. Oh ya udah, kita kalau saya begitu kan dari ngisinya langsung kemarin kayak ngisinya kan Pak Mutoyo atau Pak Sopar gitu. Nih tak share screen Mas Arif yang tim penilai angka kredit. Nah ini maksudnya di sini. Iya. Berarti untuk guru madrasah nanti kasih penmanya langsung Pak Sunaryono SE gitu aja. Oh iya. Nah itu maksudnya kan itu Pak. Oke. Terus untuk guru PAIS ini untuk Bapak Ibu guru PAIS berarti pengawasnya nggih. Untuk guru PAIS pengawasnya di sini karena aturannya beda memang antara madrasah dengan PAIS. Kalau PAIS itu masih pengawas penilainya. Iya. Terus itu bulut Yun Sewu untuk apa namanya di semester 2 itu kan memang ada poin-poin yang ada konvensi dari penilai yang dari nanti penambahan itu kan ada juga untuk ada yang untuk kan ada nilai untuk yang penilaian guru pertama, guru muda dan guru madya. Golongan. Ya. Nanti di semester 2 itu nanti langsung ke konvensinya ke SKP yang semester 2 itu. Iya. Oke, Ibu. Iya. Langsung dikonversi ke semester 2. Yang iya. Nah, itu paling rendah itu kan untuk penilaian apa namanya? Kepengawasan dari pengawas itu penilaian kinerja yang kayak apa namanya? Integritas kayak gitu itu kan paling rendah 90. Paling kalau baik loh. Kalau baik 90. Jadi apakah ada kriteria yang harus ada minimal baiknya? Apa tetap terserah tim kita masukkan karena memang sesuai dengan kinerjanya sehingga nanti masuk nilainya misalnya 100 berapa gitu. Oke, Mas Arif mau menjawab dulu monggo. Oh, nggih. Nah, tak carikan referensinya sebentar. Oh, kayak gitu. Bulut bisa keluar dulu. Di dalam penilaian pengawasan itu kan ada integritas, kemudian ada itu kan yang itu loh Pak, penilaian apa ya? Kinerja ya Pak. Ya Bu, penilaian kinerja ya Bu ya. Yang integritas, kemudian apa? Itu kan kalau dulu kan
Ini berapa? Rentang nilainya di share screen, Mas Arif. 80. Ini loh Bu, kalau sekarang ini untuk penilaian itu dasarnya ini. Lah Iya, ini nih. dataring. Benar. Nah, itu Ah, betul ada ring 1 sampai 7 betul. iya. Jadi nanti ini yang mengisi penilainya jenengan. Lah Iya. nanti hasilnya berapa? Ya. Nah, itu yang nanti jadi nilai perilakunya Iya, di jenengan. sini itu. Ya, betul. Terus itu maksudnya yang itu loh, yang untuk yang dari pengawas loh Pak, yang integritas itu loh Pak. Pripun? Yang iya. Nah, iya ini yang itu. Integritas terus? Sijine Pak kue sijine apa? Integritas terus sebelah apa Pak? Kinerja. Kinerja. Nah, kinerjanya ini. Kan dulu kan 90, 80. Nanti kan konvensinya minimalnya kan baiknya itu kan 90 ya Pak. Berarti tidak boleh di bawah 90. Nah, gini Bu, jadi nanti di periode yang pertama untuk aturan yang dulu, iya. Ini gini, bentar. Itu berarti yang sudah saya coba kemarin itu, udah masuk. Bentar. Berarti penilaian kinerja terus intervensi ya Pak? Apa sih namanya? Lupa itu. Coba sebentar lah, tak buka itunya dulu. Nah ini loh Bu. Ya, jadi konversi penilaian yang lama. Iya. Ini kan hasilnya segini. Iya betul. Terus dikonversi dengan rumus yang sudah ada, nanti hasilnya seperti langsung ini. Ya 104. Jadi tidak di bawah 90. Iya. Jadi tetap penilaiannya model yang lama. Penilaian ini. Iya. Oh, penilaiannya lama ya. Lama, nanti otomatis dikonversi ke aturan yang baru. Jadi nilainya segini 104 gitu. Iya. Itu berarti itu yang di semester 2 ya, Pak? Ini yang semester 1. Semester 1 yang nilai lamanya kan 86 dikonversi 86. Jadi 104. Ya. Dan nanti setelah nilai ini digabungkan dengan nilai yang semester 2. Semester 2 ya. Semester 2 mana? Iya, soalnya kan hal yang baru. Iya, enggak. Terus yang penting sudah dapat ininya formnya, Pak. Saya kayak kebetulan sudah dapat yang untuk guru sudah dapat formnya. Iya, yang penting formnya sudah dapat. Di situ sudah ada rumusnya, tinggal memasukkan. Sekarang tinggal cara memasukkan atau menyusun uraian tugasnya. Iya. Jadi kalau guru kan mungkin setiap jabatan ada sendiri-sendiri kayak untuk misalnya kan guru pertama, guru muda, guru madya, itu ada berbeda-beda. Iya, untuk jabatan fungsional tertentu mungkin gampang lah karena sudah paketan ya. Iya. Yang susah itu nanti untuk yang ini, yang jabatan pelaksana administrasi. Oke. Gitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Rep. Udah ini berarti yang saya kemarin nggak kerjakan untuk sementara, maksudnya mencoba mengerjakan itu ternyata kan harus memang untuk guru harus sebetulnya hampir sama dengan yang kemarin ya Pak. Cuma kan ada konvensi penilaiannya, ada apa, sehingga kan yang pakai SKP itu apa istilahnya nanti teman-teman guru minimalnya melaporkannya per semester, misalnya dapatnya per semester berapa di SKP-nya gitu loh Pak Rep. Iya. Dipun matur nuwun Pak Rep. Nggih, Bu. Kulut matur nuwun. Nggih, sami-sami, Bu. Ya, ada pertanyaan lagi buat
Bapak Ibu jabatan fungsional tertentu sebelum nanti masuk ke jabatan pelaksana. Monggo untuk penyuluh, penghulu, Penyuluh, penghulu, penghulu perencana, yang sama-sama fungsional. guru, sudah? Ya, saya tanya ya. Bukan tanya sih. Ini Mas Arif ya. Nggih, monggo. Untuk penyuluh, ini mana ya? Oh ya, bentar ya. Untuk penyuluh itu tim penilai berarti kasih Dimas. Tim penilai itu ya, apa namanya? SKP itu kasih Dimas. Terus untuk atasan langsung juga kasih Dimas. Kemudian tim pak itu langsung kambil. Tim paknya penyuluh langsung kambil. Itu kemarin sudah ada kesepakatan dari Pok Jalur Provinsi bahwa tidak ada tim pak tingkat daerah. Alasannya biar ada penyeragaman penilaian. Kalau dulu itu ada tim pak tingkat daerah, tapi kriteria dan apa ya teknis dan maupun sebagainya itu sangat berbeda masing-masing daerah, sehingga terjadi perbedaan otomatis di tingkat provinsi nggak sama. Makanya kemarin dari Jalur Provinsi memberikan kebijakan untuk tim pak penyuluh itu semuanya langsung ke tim pak provinsi dengan ada perwakilan masing-masing kares. Itu begitu. Jadi saya kira untuk penyuluh sebenarnya tidak ada masalah ya. Ya nanti kalaupun ternyata di tengah jalan ada permasalahan ya nanti kami menghubungi Bulut dan Mas Arif nantinya. Oh, nggih, Bu. Itu nggih. Itu saja untuk penyuluh. Nggih, cukup. Nggih, ada lagi Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo, silakan. Ini saja Bulut, itu nanti materi bisa di-share nih. Bisa di-share. Mungkin bisa dipelajari lagi secara ini kan sambil nyambi-nyambi, jadi barangkali nanti itu materi bisa di-share, terus apa namanya form SKP nanti form SKP kosongnya itu nanti bisa nanti di-share sama Bulut, nanti tinggal mengisi nama sama uraian jabatannya masing-masing. Ya. Oh ya, untuk penyuluh tentunya masih berpedoman pada buku hijau itu nggih, pada kitabnya penyuluh itu ya. Betul. Jadi di sana. Nggih. Di situ kan memang ada ya, itu kan ada sesuai dengan apa ya, golongan kan sudah komplit kalau penyuluh. Nggih. Betul. Nggih, terima kasih. Nggih, untuk penghulu ada pertanyaan? Nggih, sampun nggih. Langsung saja. Berikutnya untuk jabatan pelaksana, saya berikan contoh jabatan pelaksana SKP-nya Bu Yana. Nah, ini rencana kinerjanya di sini ini. Rencana kinerja utamanya diambil dari rencana kinerja utamanya diambil dari Penkinnya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Ini salah satunya ini, meningkatkan pengelola BMN yang akuntabel. Belum di-share. Oh iya, sorry. 5 menit Bapak ya. Oh ya, ini udah kelihatan ya. Saya berikan contoh punyane Mbak Yana. Ini untuk jabatan pelaksana. Mbak Yana itu jabatannya adalah penyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana
berarti ngurus BMN. Jadi di salah satu Perkin kan Kemenak Kota Tegal yang ditandatangani Pak Kepala, itu ada salah satu yang meningkatkan pengelola BMN yang akuntabel. Nah, ini diambil oleh Mbak Yana sebagai indikator kinerja utamanya. Terus rencana kinerja nanti uraian dari indikator utama. Rencana kinerjanya adalah BMN yang telah ditetapkan status pengguna dan pemanfaatannya. Setelah rencana kinerjanya ditetapkan, baru ditentukan kuantitas, kualitas, dan waktunya. Kualitas dan kuantitas. Kalau kuantitas itu berkaitan sama tingkat baik atau buruknya pekerjaan itu. Jadi isi dari kuantitas itu seperti itu. Baik tidaknya pekerjaan itu. Di sini harusnya persentase. Dan kualitas ini harusnya persentase. Nah, dan kualitas berkaitan dengan jumlah atau banyaknya kegiatan. Jadi yang dilakukan ini kebalik berarti ini. Jumlah yang dilakukan. Jadi harusnya seumpama menstatuskan BMN 1 tahun 150 laporan. Nah, waktu karena ini periode pertama 6 bulan selesai. Nah, seperti itu ya. Terus uraian rencana kinerja berikutnya, tanah milik kan Kemenak yang bersertifikat itu targetnya. Kuantitasnya, ya ini harusnya persentase. Kualitasnya harusnya jumlah yang disertifikat tahun 6 bulan ini, target periode pertama berapa, terus waktu penyelesaiannya 6 bulan. Jadi ya ini kebalik. Oke, Kados Niko, ada yang ditanyakan? Kurang lebih seperti itu, hampir samalah dengan CFT. Cuma bedanya kalau CFT ada penetapan angka kredit, kalau di CFU tidak ada. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, tadi yang ngechat minta file sudah kami kirim melalui chat ya. Ada PowerPoint-nya, kemudian Perkin. Mohon maaf, Mas Arief, Perkin saya share nggak apa-apa nggih? Nggih, nggak apa-apa. Di chat nggih. Kemudian ada SKP guru Juli Desember 2021. Kemudian SKP yang integrasi, SKP jabatan administrasi. Ini contoh aja, SKP jabatan administrasi periode 2. Kami share, monggo bagi yang membutuhkan. Dulu barangkali bisa di-share-nya di grup Kopeda atau ASN. Oh ya, nanti Bu, saya belum buka WA. Oke, nanti Iya, di grup Kopeda aja sama grup WA saja biar bisa di-download dulu. Kalau ini juga bisa download kok. Di chat itu kan bisa di-download sih. Bisa di-download asal pakai laptop. Iya, ini yang HP. Saya pakai HP. Oh, nggih. Nggak di Kopeda aja atau dan ASN kan lebih lebih. Nanti Ibu. Semuanya bisa. Gimana? Sudah? Ada pertanyaan? Cukup, saya kira. Oh, nggih, cukup nggih.
Jadi sudah jelas ya. Ada tambahan Bulut? Tidak ada, Mas Arif. Sudah cukup. Ini Sudah Pak Kepala cukup. sudah masuk belum? Mas Agam, Nggih. saya takut nanti dengan Pak Pimpinan karena Nggih. beliau tadi mau memberikan arahan. Nggih. Jadi monggo diperbincangan dulu biar saya koordinasi dengan Pak Kepala. Oh, nggih, Pak. Untuk memanfaatkan waktu, saya kasih contoh yang lain yang punya saya. Coba. Aja punya saya apa sendirian sih diturun lian. Ya wis. Punya ini kepala KUA ya. Kepala KUA dia. Termasuk juga Oh, ditunggu sebentar. Apa lagi buka laptop? Oh, nggih, Pak. Halo. Nggih. Oh iya. Belum, ini punya. Nah, ini. Oh, Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan lagi sambil nunggu kepala kantor gabung. Nah, ini saya contohkan punya penghulu. Minta yang rentang nilai itu loh, Pak Arif. Rentang nilai, Pak Arif minta rentang nilai yang apa? Yang perilaku itu yang 1 sampai ada tadi ada ya, Pak Arif? Ada. Nanti di form SKP ada itu. Di form SKP ya? Oke, nanti tinggal di. Nah, ini contoh punya SKP Pak Haji Saad. Ini uraian tugas untuk penghulu ahli madya. Ini seperti ini banyaknya. SKP-nya, terus setelah itu, ini yang periode awal. Periode awal, terus pengukuran, perilaku, terus penilaian, dan hasilnya seperti ini. Setelah itu, masuk ke periode kedua. Nah, periode kedua isinya seperti ini. Rencana kinerjanya penghulu, jumlah, ketersediaan dokumen kerja penghulu. Nah, ini uraian tugasnya sudah sesuai dengan paket-paketan angka kredit sesuai jabatan. Jadi kalau penghulu ahli madya isinya seperti ini. Terus untuk penghulu muda dan pertama ada sendiri. Nah, ini penetapan angka kredit. Rencana penetapan angka kredit untuk penghulu ahli madya. Review kesepakatan antara atasan dan yang dinilai. Kalau Pak Saad berarti atasan langsungnya Pak Fatul Himam. Ini diverifikasi oleh Pak tim penilai angka kredit. Kalau sudah disepakati, terus diverifikasi oleh tim angka kredit. Nanti di penandatangannya Pak Kepala. Terus setelah itu penetapan SKP. Nah, setelah merencanakan, terus direview, terus baru penetapan yang sudah disepakati ditetapkan. Nah, isinya seperti ini. Terus ini penilaiannya. Penilaiannya sudah ada rumusnya sendiri. Tinggal memasukkan data. Ini data 6 bulan,
target 1 bulan, ada yang targetnya cuma 1 bulan, tergantung waktu penyelesaiannya. Kalau waktu penyelesaiannya 6 bulan ya 6 bulan. Kayak contoh manasik itu waktu penyelesaiannya mungkin 1 bulan atau 2 bulan bisa. Monggo, ada pertanyaan untuk JF penghulu. Pak Agus, monggo niku Pak Kepala, sampun rawuh. Oke, Pak Agus. Oke. Baiklah, rekan-rekan yang saya hormati. Acara selanjutnya, marilah kita simak bimbingan dan arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Fathul Himam, SAG MPDI, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama, disilahkan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'dah. Yang kami hormati Bapak Kasubag TU, para kasih dan penyelenggara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Yang kami hormati para pengawas baik madrasah maupun pengawas PAI, yang kami hormati para perencana, analis, dan semua termasuk JFU semua yang hadir, sejumlah 60. Hari ini partisipannya ada 60 yang berhormati pula. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kami mohon maaf kalau agak terlambat masuk karena ada beberapa yang kami selesaikan di pagi hari ini, dan ini rapat yang ketiga kalinya, rapat yang keempat kalinya. Dan mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Yang pertama kami sampaikan terima kasih pada Pak Kasubag TU yang telah menyelenggarakan penyusunan SKP. SKP ini menjadi penting karena SKP ini adalah merupakan satu kewajiban dari setiap PNS. Jadi sasaran kinerja pegawai yang disebut dengan SKP yang sekarang ini dikenal dengan SKP adalah merupakan satu ekspektasi atau visi atau percepatan kinerja yang akan dicapai oleh pegawai dalam setiap tahun. Nah, sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 bahwa kinerja kita ini akan diukur dengan pembuatan SKP. SKP awal ini merupakan satu kontrak kerja di awal, sehingga setiap pegawai sama seperti kayak mungkin di perusahaan di sebagainya, kita ini juga di perusahaan besar yaitu perusahaan Indonesia. Jadi kita itu pegawai pemerintah yang sudah berkontrak untuk mengabdi, melayani masyarakat, mengabdi pemerintah untuk melayani masyarakat, maka kita itu harus taat pada peraturan yang ada, yang saat ini adalah Permen RB nomor 6 2022. Nah, untuk selanjutnya, ekspektasi kinerja yang selanjutnya disebut dengan SKP itu adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai. Sehingga ketika di awal tahun, mestinya Januari ya, akhir Januari atau di awal Januari itu kita sudah kontrak kerja, kita itu 1 tahun itu mau ngapain aja. Jadi jelas, kontraknya jelas, kita mau ngapain aja. Terus kemudian 1 bulan ini kita sudah mencapai apa saja. Kemudian 3 bulan sudah apa saja, dan 6 bulan itulah kalau dulu istilahnya DP3, sekarang SKP menjadi 2, yaitu Januari, Juni, dan Juli, Desember. Sehingga akan ada DP3 penilaian setiap
semester. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kami berharap yang pertama teman-teman pahami tentang tusi Kementerian Agama supaya bisa membuat SKP dengan baik. Tusi Kementerian Agama seperti apa, roadmap visi dan misi selama kepemimpinan Pak Joko, Pak Menteri Agama seperti apa, kemudian di breakdown di dalam masing-masing eselon 1, eselon 2, dan kemudian sampailah kepada Kemenak Kota masing-masing. Nah, itulah yang di breakdown sebagai sasaran kinerja pegawai atau SKP. Nah, Bapak Ibu kenali dulu, setiap orang punya, makanya sekarang ini punya setiap pegawai punya jabatan masing-masing. Walaupun itu ada JFU, JFT, ya, ada kasih, ada kepala bidang dan sebagainya, semua punya tugas di pundaknya masing-masing. Kenali tugasnya, sinkronkan dengan visi misi Kementerian Agama atau tugas di eselon 1, eselon 2. Ya. Kemudian buatlah rencana kerja. Nah, ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu dan target atas rencana kerja itu juga ada kuantitas, kualitas, waktu, atau kecepatan menyelesaikan hasil kerja. Dan itu sudah dirumuskan dalam Permenpan RB. Nah, selain itu, Bapak Ibu sekalian, kinerja kita tidak seperti buruh pabrik atau buruh kuli, tidak. Kita dalam bekerja, dalam target kinerja itu juga memperhatikan aspek-aspek perilaku kinerja. Seperti di dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 bahwa perilaku kerja pegawai sebagaimana dalam pasal 10 itu adalah ada orientasi pelayanan, ada komitmen, ada inisiatif kerja atau inovasi lah, ada kerjasama, dan ada kepemimpinan. Nah, sehingga masing-masing itu juga dijabarkan di dalam penilaian juga. Jadi ada yang dari kinerja dan ada yang dari perilaku juga. Nah, selanjutnya standar perilaku kerja pegawai, misalnya berorientasi pelayanan. Itu yang pertama adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Harus ramah, cekatan, solutif, dan handal. Kemudian kalau sekarang ini ternyata masih kurang, harus ada melakukan perbaikan di dalam pelayanan. Jadi itu dimasukkan juga, perbaikan tiada, itu orientasi. Kemudian yang akuntabel, salah satunya adalah melaksanakan tugas itu dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas seperti pada kode etik itu. Ya. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara yang kebetulan ada bawa laptop dari kantor, kemudian ada yang bawa kendaraan dinas. Nah, itu mempunyai tanggung jawab untuk menggunakan secara efektif dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangannya, itu akuntabel. Kompeten, meningkatkan kompetensi diri. Monggo Bapak Ibu, saya mengajak kepada semuanya untuk berinovasi, untuk meningkatkan kompetensi diri, untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
ini masuk dalam Permenpan RB nomor 6 2022 bahwa PNS harus kompeten. Jadi selalu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian membantu orang lain belajar, termasuk seperti ini adalah mempunyai sifat kompeten. Kalau ada temannya yang kurang paham, tolong dibantu. Ya, tolong dibantu. Tidak ada ruginya kita nolong teman. Toh juga sama-sama visi besar adalah untuk melaksanakan tugas visi Kementerian Agama. Ya. Melaksanakan tugas dengan baik itu masuk kompetensi. Harmonis, menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Misalnya, mohon maaf, kita kan berbeda-beda job description kita. Tingkatan kita juga berbeda-beda. Ada yang jadi pengadministrasi, ada yang jadi pengelola keuangan, tetapi semuanya sama. Apa? Mengusung visi besar Kementerian Agama. Maka antara kita harus harmonis, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif di lingkungan kita, di lingkungan pengawas, dengan madrasah, pengas PAI dengan GPAI-nya, di lingkungan kita di masing-masing seksi. Yang namanya harmonis adalah bagaimana punya tanggung jawab sama-sama supaya membangun lingkungan kita yang harmonis. Loyal terhadap negara. Loyal apa? Loyal adalah memegang teguh, bukan loyal kepada pimpinan. Loyal kepada pimpinan sepanjang pimpinannya adalah sesuai dengan aturan regulasi yang ada. Jadi pimpinan, loyal ini bukan loyal pimpinan mati, tetapi menjaga nama baik sesama aparatur sipil negara, pimpinan, instansi, dan negara. Itu masuk loyalitas. Menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Tentu masing-masing kita punya rahasia di masing-masing seksi yang rahasia itu hanya boleh untuk konsumsi kita. Dan ada yang hanya konsumsi terbatas dan sebagainya. Itu masuk di loyalitas. Dan yang lebih penting lagi adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak bisa ditawar, loyalitas terhadap NKRI. Selanjutnya adalah perilaku dari PNS adalah adaptif. Adaptif itu cepat menyesuaikan diri. Kalau dimutasi dari seksi A ke seksi B, tidak boleh kita mengeluh, harus segera menyesuaikan diri. Di semua seksi sama. KUA sini, KUA sana sama. Harus cepat menyesuaikan. Kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Saya yakin ASN yang kreatif dimanapun berada, saya yakin akan berkarya. Kemudian selanjutnya perilaku pegawai adalah kolaboratif. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Jadi kolaboratif ini ASN tidak boleh alergi dengan bekerja sama dengan yang lain. Jangan sampai A hanya bisa bekerja kolaborasi dengan B. Kalau dengan C nggak bisa bekerja sama. Apalagi dengan D, itu tidak boleh. Semuanya yang namanya ASN bisa dimutasi di mana saja dan terbuka dan bisa bekerja sama. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, semuanya itu tercermin di dalam penilaian SKP yang nanti setiap 3 bulan Bapak Ibu buat dan akan dinilai oleh atasan langsung. Nah, oleh karena itu, monggo kita cermati, kita pahami apa yang sudah tadi disampaikan oleh para narasumber menjadi acuan, dan ini bergeser. Dulu istilahnya DP3, ya, nggak ada SKP. Setelah DP3 ada SKP tahunan. Ya, setelah SKP itu seperti DP3 penilaian akhir 1 tahun, ya sekarang ini ganti
2 tahun, satu tahun 2 kali atau 1 semester. Walaupun nanti akhirnya juga digabung menjadi 1 tahun. Nah, itulah perubahan-perubahan yang ada pada kita, pada ASN, dan ini akan berubah lagi nantinya. Maka kita segera cepat menyesuaikan. Jangan alergi dengan perubahan. Bisa saja nanti tahun 2024 setelah pemilihan presiden akan berubah lagi regulasinya dan kita tidak boleh, wah dulu gini enak sekarang jadi gini, nggak boleh. Ya menyesuaikan karena kita ini adalah aparatur sipil negara, alat kelengkapan negara untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan profesi kita masing-masing. Saya kira gitu Bapak dan Ibu sekalian, monggo tetap saling belajar, yang belum paham saling belajar, saling bertanya, yang sudah bisa tolong bisa mengajari temannya, yang belum bisa jangan malu-malu untuk bertanya, dan saya yakin tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya bisa kecuali hanya orang-orang yang malas saja. Tetap semangat, tetap kompak, mudah-mudahan semuanya jadi berkah untuk kita semua. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Yang lebih penting lagi adalah tindak lanjut dari kegiatan ini, yaitu berupa segera membuat SKP, dan yang penilaian sudah Januari, Februari, Maret, April, ini berarti sudah 4 bulan, berarti target itu sudah berjalan selama 4 bulan. Dan nanti 2 bulan lagi ada penilaian semester. Begitu Bapak Ibu, selamat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas semuanya yang sudah mengikuti, yang sudah bertahan sampai sekarang. Ini ada satu yang keluar. Tadi 60, sekarang sudah 59. Ikuti dengan baik, apa kata instruktur. Kalau kurang nanti bisa bertanya langsung pada narasumbernya. Begitu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang sudah memberikan bimbingan dan arahannya. Untuk acara selanjutnya, sudah cukup atau bagaimana Bu Lut? Ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Sudah Bu? Bulut? Monggo kalau memang ada pertanyaan atau dari pengawas mau menanyakan SKP pengawas juga nanti saya share. Tapi sudah saya share semua di Kopeda itu. Untuk jabatan administrasi, kemudian guru, terus pengawas, kemudian Perkin, Kementerian Agama Kota Tegal juga sudah kami share di grup Kopeda. Monggo barangkali ada yang mau menggunakan. Dan sekedar informasi, kalau sekarang ini kenaikan pangkat harus menggunakan SKP yang baru. Karena BKN menolak kalau menggunakan SKP yang lama. Jadi untuk yang periode Oktober ini mau kenaikan pangkat, harus menggunakan SKP yang baru. Monggo, ada pertanyaan? Ini tambahan Mas Arief yang di laporan penilaian kinerja itu yang terakhir, itu harus ada tambahan tanda tangan atasan langsung, penilai atasan langsung, tambahan atasan penilai. Itu yang untuk guru kan banyak contoh yang tidak memakai, bisa di-share, bukan yang itu Mas Arief. Yang ini? Iya, itu. Nah ini
Ini contoh penghulu atau kepala KUA. Atasan langsungnya atasan langsung Pak Kakanwil. Terus di sini ada angka kredit tahunan, target yang mesti dicapai dalam 1 tahun. Kalau untuk jabatan pelaksana enggak usah. Terus penandatangannya, penilainya Pak, ini masih Pak Farhan karena tahun 2021 yang dinilai. Terus setelah ditandatangani penilai, ditandatangani yang bersangkutan, terus baru ditandatangani atasan pejabat penilainya. Sudah, Bu? Paham? Oke, kalau begitu baik rekan-rekan. Tanya lagi Mas Arif. Arif, Oh, kalau guru oke. itu Pak Arif. Monggo. Kalau guru, Kalau Kalau guru madrasah, guru madrasah berarti penilai yang dinilai, terus atasan langsung pejabat penilainya itu apa ya? Pejabatnya Kepala. itu Pak Farhan atau Pak masih Pak Farhan, Pak? Iya, Pak Farhan, nggih. Iya, masih Pak Yang Farhan tahun ya. kemarin. Pejabat. Yang tahun kemarin masih Pak Ya, Farhan. jadi atasan pejabat yang tahun 2001 sih ya. Berarti masih Nggih. menggunakan Pak Farhan ya. Iya. Nggih. Nggih. Ya, siap. Gimana tadi ada yang mau nanya lagi kayaknya? untuk PAIS beda Pak Mas Arif, yang guru Mas Arif. Nggih, Pak Is, gimana? Yang PAIS berarti kan turun lah ya, naik lagi Mas Arif. Ya. Ya itu. Nuwun Pejabat sewu. penilai Kalau penilai Pak Ais berarti ini yang Pak Farhan, Pak pengawas nggih Bulut. Iya. Pejabat penilainya penilai. pengawas. Yang ini Pak Farhan nggih. Yang Nggih. atasan pejabat penilai nggih kalau Pak Ais. Iya, nggih. Nggih. Oh, Betul. nggih pun matur nuwun. Nggih. Nggih. Kalau untuk Penma guru madrasah berarti pejabat penilainya itu kasih Penma, terus atasan pejabat penilainya Pak Farhan. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya udah, baiklah rekan-rekan yang saya hormati. Demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat atau bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun semuanya. Bu Haja Lutfiyah Nur Rahmah yang telah berkenan menjadi narasumber. Matur suwun sangat Bu Haji. Oke, sami-sami Pak Supat. Ilmu yang bermanfaat semuanya dan bisa kita praktekkan dan kita laksanakan. Oke, matur suwun semuanya. Mohon izin live.